Halo, kita akan bicara tentang panggilan hidup religius. Apa itu panggilan religius? Kita akan pelajari bersama-sama di sini. Oke. Tujuan pembelajaran kita adalah agar peserta didik mampu memahami makna panggilan hidup, bakti religius, dan senantiasa bersyukur atas rahmat panggilan hidup dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Gagasan pokok sejak awal abad Masehi, komunitas gereja ada sejumlah kelompok pria dan wanita yang menanggapi panggilan ini secara radikal, ingin mengikuti Yesus dengan cara radikal, yaitu untuk secara fokus lebih melayani Allah, tidak pada hal-hal duniawi. Hidup membela adalah salah satu bentuk hidup selibat yang dijalani oleh mereka yang mengikuti Kristus secara total. Dengan mengikuti nasihat Injili, mereka menjalani kaul. Ada 3 kaul, yaitu kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan. Inti hidup membela adalah persatuan erat dengan Kristus melalui penyerahan diri secara total dan menyeluruh kepadanya. Hal itu disahkan dengan cara dijalani melalui menjalankan 3 kaul. Hidup bakti religius, yaitu menyerahkan diri kepada Tuhan dengan menghayati dan menghidupi nasihat-nasihat Injili. Apa saja nasihat Injili? Nah, itulah yang membedakan kita kaum awam dengan para religius. Ya, mereka juga kaum awam, mereka bukan bukan kaum apa namanya? Bukan kaum klerikal. Jadi secara singkat disebutkan bahwa kaum religius adalah umat beriman Kristiani yang mengucapkan kaul. Dan merupakan anggota salah satu tarekat religius. Tarekat religius itu apa? Tarekat religius adalah tarekat di mana sebuah lembaga atau kelompok tempat hidup para religius bernaung. Tarekat religius disebut juga ordo, serikat, atau kongregasi. Ada banyak tarekat dan kongregasi, tapi kalau ordo itu hanya ada 3, Yesuit, Fransiskan, dan juga yang satu itu Dominikan. Disebut ordo karena mereka berdiri di bawah abad kelima. Kaul-kaul dalam hidup religius, kaul dalam religius itu ada 3, yaitu ada kaul kemurnian. Kaul kemurnian atau keperawanan merupakan penyerahan diri secara utuh diri kepada Kristus yang dinyatakan dengan meninggalkan segala-galanya demi Kristus dan terus-menerus mengarahkan diri melalui hidup doa. Kekuatan doa merupakan kekuatan segala-galanya. Ketika tidak berdoa, dia akan menjadi kering dan akhirnya berakibat terhadap hubungannya dengan Tuhan dan hidup dengan komunitas. Ya. Ketika dengan doa itu menjadi kekuatan pilar utama dalam hidup sebagai seorang religius. Yang kedua adalah kaul kemiskinan. Kaul kemiskinan merupakan kesediaan atau niat untuk melepaskan hak milik atau harta benda duniawi. Ia hendak menjadi seperti Kristus dengan cara sukarela melepaskan haknya untuk memiliki harta benda. Ya. Dalam hidup bersama-sama, dalam komunitas, ada dalam kelompok ini mereka hidup bersama-sama. Mereka tidak memiliki hak milik tapi hak pakai. Ada rumah dipakai bersama, kendaraan dipakai bersama, tanggung jawab bersama. Harus ada komunikasi yang kuat sehingga semua ini jalan dengan baik. Selanjutnya yang ketiga adalah kaul ketaatan. Kaul ketaatan ini biasanya dengan ketaatan religius atau ketaatan yang diarahkan kepada kehendak Tuhan. Ketika mereka mengucapkan kaul religius atau kaul tersebut, mereka memasrahkan diri seutuhnya. Mereka taat kepada Allah diwujudkan dan taat kepada pimpinan. Ya, mereka taat kepada Allah dengan mencari dan berorientasi pada kehendak Allah dalam kehidupan bersama atau kapital atau apapun itu. Entah mengutus misionaris, entah misionaris atau mengutus mereka untuk membuka misi baru, sekolahan atau kesehatan semuanya dilandaskan dengan suara Allah. Mereka yang menerima putusan itu harus menerima dari lapang dada karena mereka telah mengikrarkan untuk taat kepada Allah dengan taat kepada pemimpin. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Dadah.